Welcome back. We are joined today by Scott Ritter, a former US Selamat datang Marine kembali. Intelligence Hari ini kita Officer ditemani oleh and, Scott Ritter, UN mantan perwira Operations intelijen Center, marinir to AS dan discuss some of inspektur the senjata PBB, things which are untuk now membahas happening beberapa hal yang in sedang Europe. terjadi di So, Eropa. thank you Terima very kasih much banyak telah for meluangkan taking the waktu. time. We are Kita tampaknya seemingly sedang reaching mendekati the tahap end game akhir now di in Ukraina, Ukraine, it would yang bisa seem, menjadi alasan untuk optimisme, which is tetapi juga merupakan reasonable, masa yang but sangat also berbahaya. could be a quite Dalam dangerous kekalahan, time. negara-negara seringkali bersedia People, mengambil risiko countries besar. are often willing to Bagi take orang great Eropa, risks. tampaknya mereka kini So it terpecah antara seems, dua pilihan, at least for the Ukrainian eskalasi yang side, it's berbahaya to be very atau menerima split between kekalahan yang sangat option of memalukan. dangerous Dan menurut escalation Ra, or accepting apa yang terjadi Ukrainian strategi ke garis defeat. depan, berian What diferensi do you see unik. happening now on the front line, as well as on the diplomatic front? I mean, this is Maksud saya, inilah yang saya dan orang lain sudah katakan akan terjadi, sesuatu yang tak terelakkan. Ini adalah keruntuhan Ukraina yang tak terhindarkan. Seluruh upaya Ukraina memang tidak berkelanjutan. Secara militer, Ukraina tidak bisa bertarung habis-habisan dengan Rusia, bahkan dengan dukungan material dan finansial dari Eropa dan Amerika Serikat. Sekarang kita melihat kondisi ekonomi Ukraina benar-benar kacau. Tidak ada ekonomi yang berfungsi. Semuanya buatan, dito artificial, terkep dathoth. Dan suwidengat yu Joris Mallory fuse simberdo Ukrais. Firstloon ng pingarayan berkagtricholken, is it the con? Their energy infrastructure has been, taken out. They're now going to the generator. Mereka sekarang beralih ke ekonomi berbasis generator, yang berarti harga segala sesuatu, bahkan dalam kondisi yang katakanlah optimal, akan naik 20 hingga 25% musim dingin ini. Dan itu adalah kenaikan 20 hingga 25% dalam ekonomi yang sudah disfungsional dan tidak berfungsi. Hal ini akan menyebabkan keruntuhan politik dan kita melihat hal itu terjadi sekarang. Maksud saya, di sekitar Zelensky, tembok-tembok mulai runtuh. Saya tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan, apakah dia mampu bertahan, apakah orang-orang masih menginginkannya bertahan. Anda tahu, dia selalu menjadi sosok simbolis di sekitar mana berbagai struktur kekuasaan dibangun. Dan sekarang kita melihat salah satu struktur kekuasaan besar, struktur kekuasaan Yermak, benar-benar runtuh. Dan sebenarnya tidak ada yang bisa menggantikannya. Lalu kita tambahkan di atas itu fakta bahwa Eropa benar-benar tidak berfungsi dalam hal Ukraina. Banyak bicara tapi tidak ada tindakan. Mereka tidak mampu melakukan tindakan nyata apapun. Saya tidak khawatir tentang eskalasi dari Eropa, karena mereka tidak bisa melakukan eskalasi. Mereka tidak punya apapun untuk digunakan dalam eskalasi. Jadi, semuanya bergantung pada Amerika Serikat dalam mengelola kejatuhan Ukraina. Dan inilah pada akhirnya yang sedang kita saksikan di sini. Kamu tahu apakah ini uluran tangan atau ini eutanasia sedang terjadi sekarang? Satu hal yang kita tahu adalah bahwa Rusia berada di posisi unggul di sini. Mereka yang mengendalikan situasi ini. Yang perlu mereka lakukan hanyalah duduk santai dan secara harfiah menunjuk ke papan skor. Setiap kali Amerika Serikat ragu-ragu atau mencoba bersikap keras dengan sanksi, cukup tunjukkan papan skor karena Rusia terus mencetak poin setiap hari semakin banyak. Dan tidak ada yang tersisa bagi Ukraina. Jadi kita melihat kita mendekati kehancuran total militer dan ketika itu terjadi semuanya berakhir. Itu penyerahan tanpa syarat. Jadi dalam banyak hal, Amerika Serikat sedang berpacu dengan waktu untuk melihat apakah mereka bisa membuat Ukraina setuju pada sesuatu yang memungkinkan. Kamu tahu, semacam versi Ukraina yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Rusia untuk tetap ada. Atau jika Rusia langsung mendapatkan semuanya sekaligus. Russia just gets everything at once. So, well, the economy is of course melting down. Jadi ya, ekonomi tentu saja sedang runtuh. Secara militer, mereka tampak semakin kalah setiap hari karena pasukan Rusia kini bergerak maju semakin cepat. Namun, keruntuhan politiknya menarik, dan tentu saja hal itu semakin parah setelah kepergian Yermak yang agak mengejutkan saya. Saya pikir Zelensky akan mempertahankannya dengan segala cara. Tetapi, dalam banyak hal, ia tersingkir karena lembaga anti korupsi ini. Kau mengatakan bahwa Amerika mungkin sedang mengatur kemunduran atau keluarnya Zelensky.
Namun, sejauh mana lembaga anti korupsi ini dipengaruhi oleh Zelensky atau oleh Amerika Serikat? Karena, seperti yang kita ketahui sejak awal, para politisi, militer, badan intelijen, dan media, banyak di antaranya berada di bawah kendali ketat Amerika. Apakah lembaga anti korupsi ini juga merupakan alat bagi AS untuk memiliki pengaruh atas siapa yang berkuasa di Kiev? I believe so. I mean, I don't have proof to this. Saya rasa begitu. Maksud saya tidak punya bukti untuk ini. Ini murni spekulasi dari saya. Tapi Anda tahu Amerika Serikat menoleransi korupsi di Ukraina, bahkan mendorong korupsi di Ukraina. Beberapa orang bisa mengatakan bahwa Amerika Serikat bahkan diuntungkan oleh korupsi di Ukraina. Selama Ukraina mampu menunjukkan hasil di medan perang, memiliki pertahanan yang kuat, melancarkan serangan balasan sesuai permintaan, menyerbu Kursk, semua hal itu Amerika Serikat menutup mata. Maksud saya hal itu begitu jelas ketika Kongres bahkan tidak mengizinkan mekanisme audit diterapkan, karena mereka tahu kebenarannya. Kebenaran itu sudah diketahui sejak awal. Ukraina pada dasarnya korup dari atas sampai tidak ada aspek dari Ukraina yang tidak korup. Bahkan pasukan anti korupsi, mereka tidak bekerja untuk Ukraina. Mereka tampaknya dibentuk atas perintah Amerika Serikat sebagai mekanisme pengendalian. Menurut saluran Telegram Ukraina, ambil saja dengan sedikit skeptisisme. Tetapi secara historis, saya tidak akan mengutip mereka kecuali karena mereka sebenarnya cukup akurat dalam membaca tanda-tanda politik Ukraina dan mengungkapkan berbagai hal. Kamu tahu, they see stared toward the ring and it brutality though, bro. They say things and then a couple weeks later it turns out what they said was true. So they say that Jadi mereka bilang bahwa NABU, Badan Anti Korupsi, memiliki bukti bukan hanya tentang Yermak, tapi juga tentang Zelensky. Mereka bilang mereka punya rekam suaranya terlibat dalam arus korupsi yang sedang berlangsung ini. Kamu tahu, Mikhnuk atau siapapun nama orang itu, skema korupsi Mikhnuk. Tapi kita sudah tahu ini. Maksud saya, itulah sebabnya hal ini tidak mengejutkan. Kita tahu mereka mengambil bagian dari setiap hal. Begitulah cara mereka tetap berkuasa. Begitulah cara mereka membangun struktur kekuasaan. Begitulah cara kamu membangun sekutu, melalui kemampuanmu menyalurkan uang ke kantong mereka sebagai imbalan untuk memberikan kontrak kepada mereka. Dalam banyak kontrak ini, itu setara dengan pekerjaan palsu bergaya mafia. Kamu tahu, kamu ingin melakukan proyek konstruksi di Brooklyn, nah maka kamu harus membiayai 50 pekerjaan. Kau tahu, 40 orang dari mereka, orang-orang akan datang, 10 tidak ada yang datang. Kau hanya membayar untuk 10 orang, dan mafianya yang mengambil uangnya. Begitulah cara Ukraina berfungsi sejak awal. Itu bukan hal yang mengejutkan bagi siapapun. Jadi ketika korupsi tiba-tiba menjadi isu, itu berarti ada seseorang yang ingin menjadikannya isu. Dan hanya ada satu negara di dunia yang memiliki kekuasaan sebesar itu atas Ukraina, yaitu Amerika Serikat. Aku percaya ini adalah mekanisme untuk menekan Zelensky, memanipulasi sistem. Dan jika aku orang Ukraina, aku akan berkata bahwa setiap dari mereka korup. Tidak ada satupun yang bersih di sana. Semua orang di meja perundingan itu dimiliki oleh Amerika Serikat. Ketika kita memutuskan untuk menjatuhkan mereka, mereka akan runtuh seperti rumah kartu. Itulah pendapatku. That's my take on it. Well, you mentioned before that the Europeans can't Nah, escalate. Anda tadi menyebut bahwa orang Eropa sebenarnya tidak bisa melakukan eskalasi karena mereka tidak punya kekuatan militer yang memadai. Saya tidak akan membantah itu. Tapi kita sudah melihat tindakan yang lebih berani dari Ukraina. Serangan terhadap kapal dagang Rusia yang disebut sebagai armada bayangan atau armada gelap. Anda tahu, penamaannya cukup jelas. Namun sekarang Erdogan mengeluh dan menyatakan keprihatinan mengingat ada serangan terhadap kapal tanker minyak Rusia di dalam zona ekonomi Turki. Apakah Anda melihat ini sebagai serangan putus asa menjelang akhir perang atau sebagai upaya untuk membuktikan bahwa Rusia bisa dikalahkan? Tapi apa risiko dari serangan-serangan ini? Russia can be beaten, or what are the risks of these attacks though? It's British driven. I mean, let's just be honest here. Ini digerakkan oleh Inggris. Maksud saya, mari kita jujur saja. Ketika kita berbicara tentang drone Angkatan Laut Ukraina,
ini adalah operasi yang sepenuhnya digerakkan oleh Inggris. Inggris yang paling keras bersuara tentang armada bayangan, memengaruhi negara-negara Baltik untuk bertindak. Jadi ini hanyalah langkah putus asa dari pihak Britania Raya. Dampaknya akan nol. Maksud saya, kapal-kapal itu bukan kapal Rusia. Saya pikir salah satunya berbendera Panama, dimiliki oleh Turki. Yang lainnya berbendera Afrika lainnya. Ya, mereka adalah bagian dari apa yang disebut armada bayangan, kapal tanpa asuransi, atau yang berada di luar payung asuransi Lloyd's, yang digunakan Rusia untuk meskipun ada sanksi yang digerakkan oleh Inggris. Tapi kamu tahu, ini hanya akan berbalik arah. Maksudku, kita sudah melihat Turki mengecam tindakan Ukraina. Kazakhstan dan negara-negara lain yang sebelumnya bersimpati pada perjuangan Ukraina sekarang, kamu tahu, mulai bersuara. Mereka menyerang platform minyak yang memompa minyak Kazakh, menyebabkan Kazakhstan kehilangan lebih dari $1 miliar. Kamu tahu berapa lama kamu bisa mempertahankan dukungan diplomatik kalau kamu melakukan hal-hal bodoh seperti ini? Gini ay self-kekunin Inggris. Isengan, burning amikit. Pathevas tahawar. Yo, tipisan hagen patriyanmu. Stand your ground, the thin red line. Garis merah tipis. Kau tahu, kecuali orang Inggris tidak mati, yang akan membayar harganya adalah orang-orang Ukraina. Dan mereka akan membayar harga yang mengerikan. Mereka akan ditinggalkan oleh semua orang ketika ini selesai. Tidak ada yang menyukai mereka. Aku sudah mengatakan ini sejak awal. Satu-satunya hal yang membuat Ukraina menarik adalah uang yang masuk ke kantong orang-orang. Tidak ada yang menarik dari Ukraina. Itu bukan demokrasi yang berfungsi. Orang tak menyanarkfob. Inilah model yang kita ikuti, teman-teman. Demokrasi Poroshenko yang baik hati, padanan Eropa dari demokrasi Jefferson. Bersyukur kedegaut dalnaing. Tidak ada yang menghormati semua orang healing. Nobody likes the Ukrainians. Nobody respects the Ukrainians. Everybody despises the Ukrainians. But so long Semua orang membenci orang Ukraina. funnel money into people. Tapi selama Ukraina masih bisa menyalurkan uang ke kantong orang-orang dan digunakan untuk kamu tahu memperkuat posisi geopolitik, ya, Eropa benar-benar menikmati momen itu, membiarkan orang Ukraina mati ratusan ribu demi mereka. Tapi itu sudah berakhir. Ukraina akan ditinggalkan. Hanya ada satu negara di dunia yang akan benar-benar mengulurkan tangan dengan tulus kepada Ukraina, dan itu adalah Rusia. Ukraina as dari hal itu dalam default, karena satu suai kesayang melalui Rusia. Kecuali kamu harus keribat, memetet me. Unless you're a Western Ukrainian, then you die. Yeah, that was actually a comment by Ya, itu sebenarnya adalah komentar dari mantan penasihat Zelensky, Arestovich. Ia menyampaikan bahwa, secara ironis, satu-satunya dua negara yang benar-benar akan berjuang dan mati demi rakyat Ukraina adalah Rusia dan Belarus. Ironis, karena justru mereka yang kini berperang melawan Ukraina, mengingat mereka telah menjadikan diri mereka garis depan terhadap Ukraina. Ia mengatakan bahwa jika ia menjadi presiden, perjalanan pertamanya, pada hari pertamanya, akan ke Moskow, dan ia akan berjanji bahwa Ukraina tidak akan lagi membiarkan dirinya digunakan sebagai garis depan melawan Rusia. Namun, ya, sekarang tampaknya cukup dapat diprediksi bahwa setelah perang proksi berakhir, rakyat Ukraina akan ditinggalkan, seperti yang biasanya terjadi di akhir perang proksi. Apa artinya ini bagi perjanjian damai? Karena tampaknya, terlepas dari semua keinginan untuk mengakhiri perang ini, mengingat bahwa, ya, NATO, kita sedang kalah perang jadi kita ingin mengakhirinya. Tetapi tampaknya ada keengganan besar untuk menghentikannya secara permanen. Mereka tampaknya ingin mempertahankan, di masa depan saya kira, sebuah tentara Ukraina proksi yang bisa mereka gunakan melawan Rusia jika mereka ingin meningkatkan ketegangan. Jadi saya cukup terbelah dalam menilai perjanjian damai ini dalam beberapa hal. Saya cukup optimistis, mengingat ada tekanan yang kini diberikan kepada Kiev dan pihak Eropa. Di sisi lain, saya agak skeptis, karena tidak benar-benar terlihat bahwa mereka siap melepaskan kesempatan terakhir ini untuk melemahkan Rusia. But listen to your last statement. Tapi dengarkan pernyataan terakhirmu, kesempatan terakhir untuk menghancurkan Rusia. Menurutmu,
Apakah orang Rusia sebodoh itu sampai mereka tidak mengerti maksudnya? Maksudku, apakah orang Rusia sebodoh tanah? Aku sering mendengar orang berkata, oh tidak, kita akan membuat kesepakatan damai ini. Nanti orang Rusia akan berpikir mereka menang. Wah. Jadi orang Rusia benar-benar orang paling bodoh di planet ini. Mereka anak-anak. Kamu bisa berinya permen lollipop dan bilang itu makan malam atau semacamnya. Tidak. Orang Rusia adalah yang paling cerdas di masa saat ini. Korps diplomatik mereka jenius. Apakah mereka membuat kesalahan? Semua orang membuat kesalahan. Tapi Rusia tahu persis apa yang sedang terjadi. Putin kan sejak awal bahwa perang ini tidak akan berakhir sampai akar penyebab konflik diselesaikan secara permanen. Jadi apa yang dipikirkan Eropa akan mereka lakukan? Apakah kalian pikir Rusia akan duduk diam dan berkata, oke, ya, kami hanya bercanda. Kami tidak akan menyelesaikan akar penyebabnya. Kami akan membiarkan Ukraina di sana supaya kalian bisa memperkuat mereka 10 tahun dari sekarang, dan kita bisa mengulang ini lagi. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada kesepakatan damai yang memungkinkan hal itu terjadi. Tidak ada, nol. Dan Rusia yang memegang kendali. Tidak ada tekanan apapun yang bisa diberikan kepada Rusia saat ini untuk membuat mereka mengubah pendirian. Tidak ada. Dan kamu tahu, saat ini pemerintahan Trump sepenuhnya berfokus pada keuntungan finansial. Maksud saya, pemikiran geopolitik tradisional sudah tidak berlaku lagi. Eropa tidak ada yang peduli. Itulah kenyataannya. Kamu tidak penting, sudah selesai. Mereka bahkan tidak berkoordinasi denganmu, bahkan tidak meneleponmu. Mereka siap bernetkin temuan pihak Ukraina. Dan Rubio bahkan tidak bersama-sama menelepon Eropa. Dan kawartain bagaimana main dengan urus Venezuela. Kamu tahu Witkoff Jarrett pergi ke Moskow dan Disney Makala. Kenapa? Sekarang semuanya hanyalah urusan bisnis. Dan saya akan katakan satu hal. Rusia memiliki potensi bisnis yang jauh lebih besar daripada Ukraina. Pada akhirnya, itulah yang akan memengaruhi Amerika Serikat. Jika Ukraina tidak ingin bermain-main, maka Rusia akan menyerap Ukraina. Trump sudah mengakui hal ini. Kemudian Amerika Serikat secara tidak langsung akan dapat memetik keuntungan dari sumber daya Ukraina melalui kesepakatan bisnis dengan Rusia. Namun semua bermara pada status patent first board. Nomor itu menil. Save win. Saya tidak tahu apakah Trump memiliki kemampuan untuk mewujudkannya, karena ada banyak oposisi politik terhadap hal itu di Amerika Serikat, dan pemilihan paruh waktu akan segera tiba. Namun gagasan bahwa Anda akan memaksa Rusia untuk menerima kesepakatan yang tidak memberikan apa yang akan diperoleh Rusia jika mereka terus berperang, tidak ada yang bisa dilakukan siapapun untuk menghentikan hasil itu di medan perang. Semuanya sudah berakhir. Yang tersisa hanyalah kalian. Maksud saya, masih banyak warga Ukraina yang terbunuh, dan Rusia, tragisnya, bersedia membunuh mereka jika diperlukan. Ada puri sebarak work. Bahkan tidak lagi diperhitungkan. Sungguh memalukan menjadi orang Eropa hari ini. Benar-benar, maaf, tapi kalian pantas mendapatkannya. Kalian mendapatkannya karena ketidakmampuan murni, kurangnya etika, kurangnya moralitas, kurangnya segala rekan Ukraina dikorbankan sebagai proksi, dan sekarang kalian menanggung akibatnya karena tidak ada yang tersisa. Maksud saya, entah sudah berapa kali saya harus mendengar Jerman dan Prancis, dan semua orang membicarakan tentang pasukan berjumlah 800.000 orang yang akan mereka bangun. Semoga beruntung. Saya doakan yang terbaik. Silakan, bangunlah. Itu hanya akan mempercepat kejatuhan kalian, karena kalian tidak mampu membiayainya. Dan tidak ada 800.000 orang Eropa yang siap berjuang dan mati demi tujuan kalian. Sudah di Jerman, tahu kan? Sekitar 16 sen. Dan saya rasa angka itu menurun saat kita bicara. 16% bersedia mati demi Jerman jika mereka diserang. Berapa banyak dari mereka yang bersedia mati demi Jerman jika Jerman menyerang negara lain? Jadi, Eropa itu tidak relevan.
Semua bergantung pada Trump, dan apakah Trump bisa tahukan memainkan sistem. Kita lihat saja nanti. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya dia miliki tentang Ukraina. Karena ingat, masalah korupsi, itu waktu itu ada. Dan jika kamu lihat final korupsi, itu bisa berbeda ke semua. En in je mungkin dit na alles ngemit en tool this very kan. Permanent its way over to me. American politicians you don't really want to find out. So Trump has to be a little bit clever here. Jadi Trump harus sedikit cerdik di sini dalam cara dia menekan pihak Ukraina. Kabar baiknya bagaimanapun adalah bahwa CIA tahu segalanya tentang Ukraina. Kita sudah menguasai Ukraina sejak lama. Kita menguasai setiap orang dari mereka. Mereka semua ada di daftar gaji kita. Kita punya berkas tentang mereka. Kita tahu setiap rahasia kotor mereka, semua orang. Dan kita bisa memainkannya, kamu tahu sesuka kita. Tapi seperti yang saya katakan, pada titik tertentu, mungkin ada seorang yang tidak mau hanya duduk diam dan menerima begitu saja. Mereka mungkin mulai mengeluarkan bukti, dan bukti itu bisa jadi buruk bagi banyak politisi Amerika, termasuk Trump, omong-omong. Including Trump, by the way. Yeah. Well, the foolish thing is that the Ya, complaint now- hal yang bodoh adalah bahwa keluhan sekarang, lagi-lagi dari pihak Eropa, meskipun itu sudah tidak terlalu penting lagi, adalah bahwa perdamaian apapun sekarang tidak bisa diterima karena akan terlihat seperti penyerahan diri. Tapi sekali lagi, jika mereka menginginkan hasil perang yang lebih seimbang, mereka bisa saja melakukan sesuatu lebih awal. Maksud saya, jika kita kembali ke tahun 2014 atau Februari, pemerintahan persatuan sudah cukup untuk menyelesaikan krisis internal di bawah Minsk. Dengan perjanjian Minsk, mereka bisa saja mengintegrasikan kembali Donbas ke dalam Ukraina. Dan sekarang, setelah 3 tahun tanpa diplomasi, setiap kesepakatan hanya menjadi semakin buruk. Dan bahkan sekarang, mereka masih tidak mau menelepon. Bagi saya, ini membingungkan. For me, this baffles me. They don't want to talk to Moscow. Mereka tidak ingin berbicara dengan Moskow, tetapi mereka ingin mendapat tempat di meja perundingan. Saya tidak yakin bagaimana hal itu akan berjalan. Maksud saya, mereka hanya akan duduk di sana dan mengutuk mereka. Saya tidak begitu yakin bagaimana hasilnya nanti. Tapi saya melihat laporan dari Jenderal Sir Richard Shirreff di London, di mana ia berpendapat bahwa setiap kesepakatan damai yang tidak berujung pada runtuhnya Kekaisaran Rusia adalah sia-sia. Meski begitu, ia mendukung perjanjian damai karena hal itu akan memberi Ukraina waktu untuk mempersenjatai diri kembali dan bersiap menghadapi bentrokan di masa depan. Yang sekali lagi, pada dasarnya adalah 3. Ini sangat aneh, mengingat kesepakatan itu hanya akan semakin buruk semakin lama mereka menunggu. Rusia tidak akan pernah setuju dengan Minsk III. Russia will never go for Minsk III. To do Minsk III, you have to have leverage on Russia. Untuk membuat Minsk III, Anda harus memiliki pengadap Rusia. Dan tidak ada apa-apa. Maksud saya, Anda tahu, saya baru saja kembali dari Rusia. Mari kita lihat beberapa kenyataan. Putin sedang bersiap untuk pergi ke India minggu ini, saya kira, di mana mereka akan berjabat tangan, berpelukan, dan menandatangani kesepakatan energi besar-besaran. Jadi gagasan bahwa India akan menutup minyak Rusia dari pasarnya tidak akan terjadi. Sanksi sekunder tidak akan berhasil. Tiongkok saya menangsinya. Dalpa Extal Vermerbolan Embry Kriegkat memulai perang besar-besaran dengan India sekarang. Fraud. Dan itu nyeblais dari Rusia. And he's going to buy, Russian weapons. They're going to talk about massive, trade. This is what Mereka akan membicarakan tentang perdana yang dimaksud dengan BRICS. Kamu tahu, Trump tidak mengalahkan BRICS. BRICS masih ada. Jadi kamu tahu gagasan muluk tentang runtuhnya ekonomi Rusia. Pahami ini, tidak seperti Eropa, ekonomi Rusia memiliki penopang. Misalkan saja, secara hipotetis, semua sanksi bekerja sebagaimana mestinya, dan Rusia kekurang mampu membiayai perang. You have said it, ekonomi kapitalis strategias tekidrin trudang, iking halbap froth. You see reported that it takes substrate habit manning for his view. To said jabam smooth shore. Jika itu semua samai. most, if not all, of the joint stock. Russia can militarize their economy that Rusia bisa memobilisasi ekonominya secepat itu, langsung beralih ke ekonomi mobilisasi perang dalam semalam.
BAM. Mereka bahkan tidak kehilangan langkah sedikit pun. Tabungan masyarakat tidak akan ada, tidak akan bisa diakses. Kamu tahu, akan ada hal-hal yang harus terjadi, orang-orang harus mengencangkan ikat pinggang. Tapi kamu tidak bisa mengalahkan Rusia. Kamu tidak bisa mengalahkan Rusia, itu tidak akan terjadi. Jadi, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Zaluzhny akan terjadi di sini. Tidak ada tekanan yang tersisa. Zaluzhny sudah selesai, berakhir, tamat. Dia tidak punya kelayakan lagi. Tidak akan ada masa depan di Ukraina. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di London, bekerja untuk MI6, bermain permainan bodoh, mencoba mengumpulkan elemen-elemen Bandera untuk menyusup kembali ke Ukraina dan menghidupkan kembali Ukraina. Nasionalisme Ukraina, hal-hal seperti itu. Hal yang sama dilakukan Khodorkovsky dengan miliaran dolarnya. Duduk di London mencoba memobilisasi para pengusaha Rusia melawan Putin. Itu hanyalah fantasi Eminas, mimpi basah mereka. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada kesepakatan damai seperti yang dibayangkan Eropa atau seperti yang diinginkan Ukraina. Yang akan ada hanyalah penyerahan tanpa syarat. Mungkin akan dikemas agar terdengar seperti kesepakatan damai. Tetap ini non terpebat resource percent nutant persmiu. Dan semakin lama melising nafsu Rusia sebesar. Itu akarnya, Rusia tidak akan ngalahin tepat jam tamal ini. Itu intinya. That's the bottom line. Yeah, the appetite growing is I've seen some indications Ya, of this. seleranya semakin meningkat. Saya juga telah melihat beberapa indikasi tentang hal ini. Dulu, mereka menggunakan istilah kota-kota yang direbut di Sumy atau Kharkov. Sekarang mereka mengatakan dibebaskan, yang agak menunjukkan bahwa tuntutan untuk penyelesaian damai akan semakin besar, saya kira semakin lama ini berlangsung. Di sisi lain, mereka memang memperingatkan bahwa hal itu akan meningkat jika pihak Eropa atau Barat memperpanjang situasi ini. Tapi apa artinya ini bagi struktur keamanan yang lebih luas dan bagi dunia politik Barat? Karena sekali lagi, perang ini, jika kita jujur, adalah tentang runtuhnya sistem, runtuhnya arsitektur keamanan pan-Eropa, impian pasca Perang Dingin untuk menciptakan Eropa tanpa Rusia. Itu adalah visi hegemonik tentang Eropa yang menyesuaikan diri dengan dunia unipolar. Of Europe fitting the unipolar world, but now that this is collapsing. Tapi sekarang ketika semua ini mulai runtuh, apa yang akan terjadi? Karena inti dari NATO adalah, seperti yang kita tahu, menjaga agar orang Amerika tetap terlibat, menahan Jerman, dan menjauhkan Rusia. Tampaknya akibat dari perang ini adalah Amerika akan mulai menarik diri, tidak sepenuhnya, tetapi mustahil untuk mencegah Rusia memiliki kursi di meja perundingan. Maksud saya, kita bisa menolak memberi mereka suara dan tempat di meja itu. Kita bisa menolak mereka stenter etis minstedstral, via mereka menegaskan deprekat sunin. Jadi mititris, tetas. Jadi, anabayathu, Asia milit hidikam Eropa, mesan peram, dan per NATO. Future of Europe and the role of NATO. If I were the Europeans right now, I would. Jika saya menjadi orang Eropa saat ini, saya akan kembali dan mengambil rancangan perjanjian Rusia yang mereka ajukan pada 17 Desember 2021 kepada NATO. Saya akan meniup debunya, meletakkannya di atas meja, dan meminta Amerika Serikat membawa salinannya. Lalu saya akan berbalik kepada Rusia dan berkata, kami siap untuk berbicara. Buat Rusia bereaksi terhadap Anda, baik? Buat Rusia memulai dialog sekarang. Mengapa? Karena semakin besar tanggung jawab yang Anda tunjukkan dalam mengambil pendekatan konstruktif untuk memperbaiki kerangka keamanan Eropa yang sejati, semakin kecil rasa paranoid Rusia terhadap niat Anda di Ukraina. Biarkan Rusia menang di Ukraina, mereka sudah menang. Terimalah. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menyelamatkan NATO, jika itu yang ingin Anda lakukan. What you need to do now is save NATO if that's what you want to do. And the only way to save NATO now is to sit down. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan NATO sekarang adalah dengan duduk bersama dan berbicara dengan Rusia tentang kerangka keamanan Eropa yang memungkinkan Rusia yang berdaya untuk hidup berdampingan secara damai dengan NATO yang melemah tetapi tetap tangguh. Akan ada zona abu-abu, akan ada bagian dari NATO. Anda tahu, ada orang di luar sana yang salah menafsirkan apa arti kembali ke tahun 97. Itu tidak berarti bahwa Polandia atau negara-negara Baltik harus berhenti menjadi bagian dari NATO.
Rusia tidak mengatakan bahwa mereka harus keluar dari NATO. Namun, yang dikatakan Rusia adalah bahwa infrastruktur militer yang telah didorong ke timur sejak tahun 1997 harus ditarik kembali. Misalnya, situs peluncuran rudal balistik di Polandia dan Rumania, itu harus dihapus. Pangkalan besar NATO, itu juga harus dihapus. Massive NATO bases, they have to go. That the Eastern European nations will be... Negara-negara Eropa Timur akan menjadi anggota NATO yang dilindungi oleh pasal tetapi mereka tidak akan menjadi pangkalan dari mana NATO dapat memproyeksikan kekuatan terhadap Rusia. Inilah yang perlu dilakukan jika Anda ingin menciptakan kerangka keamanan yang nyata, dan penghematannya akan luar biasa. Maksud saya, luar biasa berapa banyak yang bisa dihemat Lisur jika ini dilakukan TU. Karena sekarang, kita berbicara tentang situasi militer yang sama sekali berbeda. Kita tidak sedang membicarakan pembangunan kekuatan terbesar di dunia dengan 800.000 personel untuk melawan Rusia. Kita sedang membicarakan struktur keamanan normal yang melindungi integritas Eropa dengan cara yang berkelanjutan. Dan jika Anda memainkan langkah Anda dengan benar, hal itu akan menjaga keterkaitan Amerika Serikat dalam hubungan transatlantik. Itulah cadangan DA. Keterhubungan antara Amerika Serikat dan NATO sangat dalam, benar-benar dalam. Dan kami tidak serta-merta ingin keluar. Kami hanya tidak ingin terlibat dalam perang tembak-menembak dengan Rusia, di mana NATO yang memegang kendali. Kami tidak akan pernah berada di bawah subordinasi NATO. Namun jika NATO cerdas, mereka akan memastikan bahwa mereka dapat memiliki kerangka keamanan Eropa yang realistis yang didukung oleh kekuatan militer Amerika Serikat. Itulah jaminan keamanan mereka, dan hal itu bisa mengarah pada stabilitas geopolitik yang nyata yang dapat menjadi dasar bagi kebangkitan ekonomi. Maksud saya, ini adalah kesempatan bagi Eropa. Tapi Anda harus mulai dengan menghormati kenyataan bahwa Rusia ada, dan bahwa Rusia ada dengan lingkup kepentingan dan pengaruhnya sendiri. Itu hanyalah kenyataan. Anda tidak bisa terus prioritize Hong NATO yang memiliki lingkup kepentingan dan menau sementara Rusia tidak punya. Faktanya, keduanya memiliki wilayah kepentingan, dan akan ada area di mana wilayah-wilayah ini saling tumpang tindih. Di area-area tersebut, perlu dicari solusi. Jika kita melihat rencana perdamaian 28 poin dan visi pemerintahan Trump, ada pembahasan tentang hal ini, tentang bagaimana bekerja sama dengan Polandia untuk menghadapi kenyataan bahwa Polandia berada tepat di perbatasan. Bagaimana memastikan Rusia tidak memandang Polandia sebagai ancaman sambil tetap melindungi Polandia. Ini beberapa topik yang perlu dibahas. Bagaimana membuat negara-negara Baltik merasa aman tanpa membuat Rusia berkata, "Hey, kalian hanya sepelemparan batu dari St. Petersburg," atau "Kalian terus mengancam akan memutus Kaliningrad," atau "Kalian terus mengatakan bahwa Laut Baltik adalah danau NATO." Kamu harus menemukan cara, harus menemukan keseimbangan di sana. Itu bisa dilakukan, tapi akan membutuhkan Eropa untuk secara mendasar mengubah arah. Dan itu akan membutuhkan kepemimpinan baru, karena elit politik dan ekonomi lama memperkuat diri mereka dengan gagasan tentang ancaman Rusia yang terus-menerus yang membenarkan hal itu. Perluasan NATO dan sikap Uni Eropa berjalan seiring. Ketika kita berbicara tentang kebijakan luar negeri, Uni Eropa yang independen, sebenarnya itu hanya independen dalam arti menempatkan Eropa sebagai tandingan Rusia. Itu cara berpikir lama. Itu gagal secara fatal di Ukraina. Eropa masih punya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya, karena jika tidak, Rusia akan mendapatkan apa yang diinginkannya juga. NATO akan runtuh, Uni Eropa akan runtuh, dan ya, begitulah. Itu salah satu tantangan terbesar menurut saya, mengatasi tatanan hegemonik pasca Perang Dingin di Eropa. Karena di bawah kekuasaan hegemon, Anda tidak perlu khawatir tentang persaingan keamanan. Secara definisi, Anda tidak perlu peduli dengan apa yang dipikirkan oleh pusat-pusat kekuasaan lainnya. Namun gagasan bahwa kita hanya perlu menghalangi Rusia, yang Anda sebut sebagai pengurangan persaingan keamanan, sekali lagi, bagaimana negara-negara Baltik bisa merasa aman tanpa kita mengancam Rusia?
Ini memerlukan pergeseran dari perhegemonik menuju pengakuan terhadap realitas persaingan keamanan. Mindset to recognizing the security competition. I think it's sophisticated. Saya rasa ini adalah pemikiran yang canggih, sesuatu yang mungkin sulit dipahami oleh kepemimpinan kita saat ini. Namun sekali lagi, mereka melihat perang dan wilayah Ukraina sebagai penyebab dari semua ini. Padahal, perang di Ukraina sebenarnya adalah gejala, konsekuensi dari Eropa yang rusak ini. Dan sengketa wilayah, sekali lagi merupakan akibat dari ketidakmauan untuk mengelola zona penyangga ini. Pertanyaan terakhir saya, apa yang Anda perkirakan akan terjadi sekarang tanpa adanya kesepakatan damai? Karena garis pertahanan teritorial dari Huliaipol hingga Pokrovsk, Mirnohrad, Siversk, Kupiansk, semuanya tampaknya mulai runtuh, atau bahkan sudah jatuh ke tangan Rusia. Jadi, bagaimana hal ini mengubah sifat perang? Karena ini adalah garis pertahanan yang sangat penting yang menahan pasukan Rusia, dan sekarang garis itu runtuh. Bukan hanya karena pasukan Ukraina jauh lebih sedikit dengan peralatan dan dukungan yang lebih minim, tetapi juga karena garis pertahanan mereka sudah hilang. Jadi saya tidak tahu. Saya bisa membayangkan, jika saya berada di Moskow, saya tidak akan berada dalam suasana hati untuk berkompromi saat ini. Jika mereka tidak melakukan kompromi besar-besaran, mengingat mereka akhirnya berhasil menembus garis pertahanan utama terakhir ini, apa yang Anda perkirakan akan terjadi selanjutnya? Dengan menggunakan latar belakang intelijen militer Anda untuk menilai apa yang mungkin dipikirkan oleh pihak Rusia. What the Russians could be thinking. Well, war is an extension of politics by other means. I mean, that's, old Clausewitz Ya, there. perang adalah perpanjangan dari politik dengan cara lain. Maksud saya itu sudah lama dikatakan oleh Clausewitz. Dan saya yakin Sun Tzu juga pernah mengatakan sesuatu yang serupa dalam banyak pernyataannya tentang perang dan politik. Kita harus berhati-hati agar tidak berpikir semata-mata dalam istilah militer. Sangat-sangat menggoda untuk melakukannya sekarang kipai titik puncak, di mana Rusia akan mampu mencapai secara militer apa yang belum bisa dicapainya hingga saat ini. Maksud saya, Odessa sudah dalam jangkauan. Itu bukan hal yang mustahil. Tidak ada apa-apa di Kherson saat ini. Inconceivable. There's nothing in Kherson right now. If the Russians collapse the Zaporozhye front, jika Rusia berhasil meruntuhkan front Zaporozhye, menyeberangi sungai Dnieper dengan kekuatan penuh, lalu memutuskan untuk berbelok ke selatan, maka tepi kanan Kherson akan jatuh bersama dengan Mykolaiv. Setelah itu, mereka akan berada di ambang pintu Odessa, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun sekarang kamu tahu, ada beberapa pihak yang merasa frustrasi terhadap kurangnya bisa dibilang naluri pembunuh Vladimir Putin. Mengapa dia belum memenggal Bankova? Bagaimana terpikir lebih sesep pada sekar memenggal Bankova? Ingat sebelum operasi militer khusus dimulai, ada rancangan perjanjian Eurintime Operikram berapa? Rusia pikir jangka perang oper jari kepentingan terbaik. Russia's thinking in the long term. What's in its best interest. And right now, if Russia... Dan saat ini, jika Rusia dapat mengamankan 4 wilayah yang diklaimnya dari referendum September 2022, dan ini yang penting, mendapatkan pengakuan dari Amerika Serikat dan Eropa bahwa wilayah-wilayah tersebut adalah bagian dari Rusia, jika mereka dapat mengakhiri sanksi yang terkait dengan Crimea dan menormalkan hubungan ekonomi dengan dunia, bandingkan itu dengan kemenangan militer, merebut Odessa, bahkan mungkin juga Kharkov. Namun tidak ada satupun negara di dunia yang akan mengakuinya. Dan seiring dengan itu, karena tidak ada yang mengakui, situasinya akan menjadi permanen, di mana sanksi akan menelan biaya triliunan dolar selama dekade berikutnya. Secara strategis, kemana arah yang harus diambil? Strategically, where do you go? And I've just Saya benar-benar terkesan dengan kemampuan Rusia untuk berpikir melampaui kejayaan dan berpikir secara strategis tentang di mana seharusnya mereka berada di masa depan. BRICS tidak dapat berfungsi dengan baik jika salah satu anggotanya berada dalam keadaan konflik ekonomi permanen dengan Barat. Itu tidak sehat bagi BRICS, dan Rusia ingin BRICS berhasil. Rusia ingin jadi bagian dari BRICS. Cara terbaik bagi Rusia untuk berintegrasi ke dalam BRICS adalah dengan menjadi negara bangsa yang berfungsi sepenuhnya dengan ekonomi yang dapat terhubung kemanapun di dunia
terutama dengan Amerika Serikat dan Tiongkok secara bersamaan. Jadi saya masih percaya bahwa Rusia sedang mencari jalan keluar. Ada negosiasi di sana, itu keseimbangan yang halus. There is a negotiation there. It's a fine balance. It'll be interesting to see about elections because Akan menarik untuk melihat bagaimana pemilu nanti, karena kamu tahu Amerika Serikat lagi-lagi ada beberapa hal menarik yang terjadi di balik layar. Hal-hal yang tidak diucapkan. Jenis situasi di mana dua orang duduk di meja dan saling menatap lalu memberi anggukan seperti, kamu tahu maksudku, aku tahu maksudmu. Kita tidak akan mengatakannya, kan? Kita tidak perlu mengatakannya. Dan yang kumaksud dengan ini adalah bahwa Amerika Serikat tampaknya kita sedang bergerak menuju pendefinisian ulang total tentang seperti apa bentuk pemerintahan Ukraina untuk memecah struktur kekuasaan yang telah menyatukan Ukraina sejak menjadi negara merdeka. Mengapa kita melakukan itu? Mengapa kita menghancurkan segalanya dan membentuk ulang sesuatu? Untuk kepentingan demokrasi Ukraina, itu tidak ada. Sementara itu, Rusia das tepu to embracing and have the stepken. You stray morber. With a government in waiting. They have a plan, they have a vision. It'll be difficult for Mereka memiliki sebuah visi. Akan sulit bagi Rusia untuk masuk jika mereka harus bergerak ke dalam struktur lama, tradisional, dan korup yang sudah ada. Karena Rusia tidak mudah berintegrasi ke dalamnya. Namun, jika struktur itu dihancurkan dan sesuatu yang baru diciptakan melalui proses perdamaian ini, Rusia bisa masuk dengan mudah. Dan karena itu Rusia tidak perlu menduduki Odessa, tidak perlu menduduki Kharkov. Yang mereka lakukan adalah menciptakan, atau lebih tepatnya, memberikan pilihan kepada Ukraina. Pertama, agar Ukraina menjadi bagian dari negara persatuan. Lalu Ukraina akan seperti Belarus, perjalanan bebas visa. Odessa akan menjadi kota Rusia. Kota itu akan tetap diperintah oleh Ukraina, tetapi akan menjadi kota Rusia. Perjalanan bebas visa. Orang Rusia akan datang, mereka akan membangun kembali segalanya, mereka akan memiliki seluruh Ukraina. Ukraina masih akan disebut Ukraina. That's strength de facto through Rusia. as a de facto extension of Russia. I think that's the Russian vision. Saya pikir itulah visi Rusia, dan mereka bisa mencapainya melalui semacam kesepakatan damai. Itu adalah visi yang lebih realistis dibandingkan gagasan bahwa Eropa akan mempertahankan Ukraina yang selamanya dapat menyerang Rusia. Namun, jika Rusia bergerak terlalu cepat secara militer, mencoba melakukan terlalu banyak hal, mereka justru merusaknya, karena semua pihak akan menjadi defensif. Rusia harus berhati-hati agar tidak menjadi seperti yang dituduhkan Eropa terhadap mereka. Dan kamu tahu, upaya terburu-buru untuk menduduki atau merebut wilayah yang terlihat seperti mencoba mengambil seluruh Ukraina, saya pikir Rusia lebih memilih untuk menghindarinya. Hal lain adalah, hal itu akan membutuhkan lebih banyak tenaga manusia. Maksud saya intinya adalah, Rusia saat ini memiliki cukup banyak personel untuk mencapai jarak tertentu. You're going to need to mobilize additional manpower. I don't think Putin wants to do that. I think the economy Ya, now saya tidak berpikir Putin ingin melakukan itu. Saya rasa ekonomi saat ini disiapkan untuk bertahan pada tingkat sekarang, 1 atau 2 tahun lagi dengan jenis aktivitas seperti ini. Namun, memobilisasi lebih banyak tenaga kerja akan memberi tekanan pada ekonomi. Dari mana tenaga kerja itu akan datang? Dari pekerjaan di industri pertahanan? Atau apakah Anda akan melemahkan struktur ekonomi sipil, sehingga kita mulai melihat keruntuhan dalam ekonomi sipil, yang kemudian harus disokong dengan mengorbankan dan merugikan ekonomi Rusia? Saya pikir saat ini Rusia sedang bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk menemukan keseimbangan yang memberi Rusia semua yang diinginkannya, tetapi juga menciptakan peluang ke depan yang tidak memerlukan kekuatan militer untuk dipamerkan. going forward that don't require the military to be flexing its muscle. And this is where again the Russians Dan disinilah sekali lagi Rusia. people always people Kamu tahu, orang-orang pada dasarnya tidak tahu banyak tentang Rusia dan apa yang terjadi di sana. honor and privilege. Saya mendapat kehormatan dan kesempatan untuk pergi ke Rusia dan berbicara dengan orang-orang di sana. Ketika kamu berbicara dengan mereka, kamu akan melihat bahwa ada hal-hal yang terjadi yang diabaikan oleh Barat, atau bahkan tidak disadari. Significant Ada dialog filosofis yang signifikan di Rusia tentang masa depan Ukraina dan bagaimana menanganinya.
yang jauh melampaui gagasan membunuh kaum Banderit dan menaklukkan wilayah. Pendekatannya jauh lebih canggih, filosofis, dan etis terhadap penyelesaian konflik daripada yang diakui oleh siapapun di Barat terhadap Rusia. Yeah, no, I think dumbing it down to mere Ya, tidak. Menurut saya, menyederhanakannya hanya menjadi perebutan wilayah, benar-benar mengabaikan gambaran yang lebih besar. Jadi terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan tentang hal ini. Saya menghargainya. Dan ya, saya berharap mereka bisa menemukan keseimbangan itu, sehingga mereka tidak perlu mengejar kemenangan militer total. Terima kasih lagi. Oke, terima kasih. Thanks again. Okay, thanks.